Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman istek mulia, teman-teman muda mulia, kita bertemu di semester 2 Alhamdulillah dengan mata kuliah kali ini yaitu aljabar linear dan metrik. Masih bersama saya ya Bu Ayu di sini. Nanti kita satu semester ke depan akan belajar mengenai aljabar linear dan metrik teman-teman semua. Nah, jangan bosan belajar matematika gitu ya. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa informatika kita tetap harus belajar mengenai algoritmanya, matematikanya ya. Karena di dalam komputer itu hanya bisa membaca angka 10 dan juga tujuannya di dalam mata kuliah aljabar linear dan metrik ini adalah teman-teman semua agar bisa berpikir logis dan sistematis gitu ya. Nanti apa aja yang akan kita pelajari nanti akan saya sampaikan di RPS ya. RPS-nya nanti saya upload di Google Class. Baik teman-teman semua, ini untuk kontrak kuliah nanti kita setujui di kelas ya. Untuk kontrak kuliahnya toleransi keterlambatan, kemudian prosentasenya seperti apa dari kuis, kemudian tugas, kemudian UTS dan UAS-nya nanti kita kesepakati di kelas. Video ini bertujuan agar teman-teman semua bisa mengulang-ulang materi yang Ibu sampaikan. Kemudian teman-teman semua pada mata kuliah aljabar linear dan metrik ini di pertemuan pertama kali ini kita akan belajar mengenai materinya yaitu matriks. Apa itu matriks gitu ya? Nanti kita pelajari di bawah. Nah, teman-teman semua, aljabar linear dan metrik itu biasanya diterapkan dalam kriptografi dan juga steganografi. Kemudian penerapan ini itu digunakan dalam transformasi geometri atau game atau juga citra digital ya, teman-teman yang suka main game. Kemudian teman-teman semua dalam grafis komputer ya, ini tadi game kemudian citra digital itu pasti lekat dengan yang namanya image, kemudian warna dan juga bentuk dan grafik. Nah ini yang saya garis bawah ini itu tidak lepas dari pembelajaran aljabar linear dan metrik. Karena di dalamnya itu operasinya berupa metrik ya. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada gambar wajah orang ya. Nah, ini kotak-kotakan di sini. Nah, kemudian kotak-kotak ini teman-teman semua, ini ada nilainya. Nilainya ini yang hitam berapa, yang putih berapa. Nah, di sini. Nah, kemudian nilai itu bisa kita transformasikan ke dalam bentuk metrik di sini. Seperti itu. Nah, makanya kenapa kita perlu belajar aljabar linear dan matriks. Kemudian untuk tujuan pembelajaran pertemuan pertama kita mengenal metrik ini, yang pertama yaitu kita diharapkan bisa menyelesaikan kesamaan matriks. Kemudian yang kedua, menentukan matriks sebagai hasil operasi dua buah matriks. Nanti operasi metrik itu apa aja nanti kita pelajari di dalamnya. Kemudian menentukan jenis-jenis metrik dari metrik yang diberikan. Nah, ini maksudnya nanti ada matriks apa aja di dalamnya. Metrik persegi, metrik nol dan lain sebagainya ya. Nah, ini kembali lagi kita berbicara mengenai matriks ya. Di sini misalnya di sini ini sebuah map ya. Di sini ini adalah map. Kemudian di dalam map tersebut ada nilainya. Nah, ini. Itu yang dinamakan metrik ya. Nah, pengertian dan notasi metrik teman-teman semua di sini tadi ini juga termasuk metrik ya. Di mana di sini dituliskan bahwa metrik itu merupakan himpunan bilangan ya yang disusun dalam aturan baris dan kolom yang saling tegak lurus. Nah, ini kan ya, baris dan kolom. Ya kan? Bilangan yang disusun dalam baris dan kolom. Nah, seperti juga ini misalnya di sini ada tabel nilai gitu kan. Nah, tabel nilai di sini ada namanya, kemudian di sini ada tugas-tugasnya ya. Ini adalah objeknya, kemudian subjeknya adalah tugas berapa. Nah,
nilai-nilai ini bisa kita ubah menjadi metrik seperti ini ya. Nih. Seperti itu. Kemudian contoh yang lain adalah ketika ada persamaan di sini ya. Nih 4x plus 8y sama dengan 0. Itu ketika kita ambil nilai koefisiennya ya. Misalnya koefisien dari x itu berapa? 4 masuk sini. Kemudian koefisien dari y-nya berapa? 8. Masukkan di sini. Koefisien dari x yang persamaan ini berapa? 2. Koefisien y dari persamaan ini berapa? Min 7. Maka ketika diubah menjadi matriks adalah 4, 2 ya. Kemudian 8 dan min 7. Tuh. Nah, kemudian teman-teman semua metrik lengkapnya kenapa di sini 0? Ya, ini kan sama dengan 0. Maka metrik lengkapnya ini ada satu kolom lagi itu 0 ya. Nilai 0, koefisiennya 0. Nah, kemudian teman-teman semua, kita misalnya ada metrik di sini M dan N ya. Metrik itu biasanya kita notasikan dengan huruf kapital ya. A, B, C, D sampai Z seperti ini. Nah, ini misalnya di sini ada matriks M sama dengan nih ini dan N sama dengan ini. Nah, ini adalah nama metrik. Kemudian ini adalah unsur atau komponen metriknya ya, yang A, B, C dan lain sebagainya itu. Nah, kita lihat di sini bahwa metrik M nih, metrik M ya. Metrik M itu terdapat 3 baris dan 2 kolom ya. 3 baris ini dan 2 kolom ini. Seperti itu. Kemudian untuk matrik N, nah, ini adalah 2 baris, nih ya, 2 baris dan 3 kolom. Tuh, 2, 3. Seperti itu. Nah, untuk penulisan metrik itu boleh menggunakan kurung atau kurung siku seperti ini. Ini ditulis seperti ini atau dua garis seperti ini ya. Yang biasanya digunakan adalah kurung siku seperti ini. Nah, gitu. Nah, kemudian kita berbicara mengenai ordo matriks. Ordo itu apa toh? Itu adalah ukuran ya. Kita berbicara sekarang mengenai ukuran matriks. Metrik dengan M baris dan N kolom didefinisikan sebagai metrik berordo M kali N atau ditulis seperti ini. A M kali N atau cukup dengan A M kali N. Nah, kita lihat yang ini tadi, ini kita punya metrik ini tadi ya, maka ordonya berapa itu? Ya. Di sini tadi M adalah baris ya, M adalah baris, kemudian N adalah kolom. Maka ketika kita punya metrik A, B, C, D, E, F, ini adalah metrik A, gitu. Maka ordo dari A itu berapa? Ordonya maka A, ini A ya, A berapa? M kali N kan tadi gitu. M kali N, maka A, M-nya adalah barisnya. Ada berapa baris? 3 baris dikali kolomnya ada 2. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat yang atas tadi, misalnya yang ini. Yang ini. Metrik nilai itu ya tadi kita, misalnya ada metrik N sama dengan 70, 87, 65, 87, 91, 78, 67, 76. Maka ordo dari N adalah ordonya sama dengan N. Tadi apa? M kali N. Baris dikali kolom. Ada berapa baris? 1, 2, 3, 4. 4 dikali 2. Nah, itu yang dinamakan ordo atau ukuran metrik. Seperti itu, teman-teman. Kemudian lanjut di apa tadi? Ordo. Bentuk umum metriknya. Nah, ini adalah bentuk umumnya. A ordonya M kali N
itu maka unsur-unsurnya, komponennya ditulisnya adalah A11, A12 titik-titik, kemudian di bawahnya adalah A21. Ini sampai ke bawah ya. Nah, maka ketika ditulis adalah di sini A1N gitu kan. Kemudian kalau di sini adalah AM1. M tadi apa? Baris. N-nya adalah kolom. Kolom keberapa? Nah, maka yang di sini adalah AMN. Nah, gitu. Itu adalah bentuk umum dari sebuah metrik. Nah, M adalah menyatakan baris, ini kemudian N-nya adalah menyatakan kolom. Nah, misalnya seperti ini. Kalau saya tanya, ini kan ada metrik M 4x4 ya, ordernya 4x4. Kalau saya tanya, nilai dari unsur M23 berapa? M23 itu ini ya, 8. Kalau M42 12. Seperti itu. Jadi ini adalah baris pertama, kemudian baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Maka 1 2 3 4. Kemudian untuk ke sana yaitu kolom 1 2 3 4. Nah, 1 1 1 2 1 3 1 4. Kalau ke bawah 2 1 3 1 4 1. Seperti ini, insya Allah mudah ya. Itu untuk bentuk dari sebuah metrik. Kemudian kita masuk ke negasi matriks. Apa itu negasi? Ya, ini udah mulai operasi. Nah, di negasi metrik teman-teman semua, ordo dan unsurnya itu tetap ya. Ordo atau ukurannya tadi tetap, unsur di dalamnya juga tetap, nilai unsurnya yang berbeda. Unsurnya tetap, akan tetapi nilai unsurnya yang berbeda. Contohnya di sini seperti ini. Ada metrik M, nih itu di sini nilainya ada 3, min 4, 5i, 1 min i, 0, 2. Nah, ketika metrik tersebut dinegasikan, nih, dinegasi ya, ini namanya negasi atau negatif M, ya, maka nilai-nilai unsur di dalamnya itu akan berubah. Yang dari 3 dinegasikan jadi min 3. Dari min 4 dinegasikan ya kan, min maka 4. Kemudian yang 5i dinegasikan menjadi min 5i. Yang 1 min i dinegasikan jadi min 1 plus i. Itu kalau bingung kan 1 min i. Nih gitu, dinegasi ya kan. Maka jadi ini ke sini min 1, ini ke sini min ketemu min plus. Gitu kan? Gitu. Makanya di sini ketemunya adalah min 1 plus i. Gitu. Kalau 0 dinegasikan tetap 0. Nah, ini 2 dinegasikan menjadi 2. Itu yang dinamakan dengan negasi matriks, teman-teman. Oke, lanjut. Sekarang yaitu mengenai kesamaan matriks. Nah, ini. Ordo matriks yang dinamakan metrik yang sama itu ketika ordo metrik A itu sama dengan ordo matriks B. Misalnya ada 2 buah matriks dengan ordo yang sama. Nah, itu dinamakan dengan metriknya sama. Tapi kalau ordonya, ordo itu ukurannya tadi, kalau ukurannya beda, maka metriknya tidak sama. Kan gitu. Nah, dan juga AIJ sama dengan BIJ untuk setiap nilai I dan J. Contohnya seperti ini di sini. Di sini ada metrik A, ini ada metrik B. Metrik A adalah 2x 067y, kemudian ada metrik yang B-nya 1067. Nah, maka dari metrik ini teman-teman semua, karena ini bernilai sama dengan ya, di sini bernilai sama dengan, maka unsurnya itu sama. Nah, nilai unsurnya itu sama. Jadi, saya gini, ini kan ada 2x ya kan di sini. 2x 6 0 7y kan gitu. Kemudian yang situ sama dengan 1 0 6 7. Maka nilai 2x itu sama dengan 1. Jadi 2x sama dengan 1. Maka bisa kita cari nilai x.
nilai X-nya adalah setengah. Nah, maksudnya seperti itu. Kemudian posisi yang ada di sini 7Y itu bisa sama dengan 7. Maka Y-nya sama dengan 7 dibagi 7, yaitu 1. Gitu. Itu adalah fungsi dari ketika ada sebuah metrik yang sama, kesamaan matriks. Gitu. Ketika ordometrik A sama dengan ordometrik B. Dan unsur A itu sama dengan juga dengan unsur B, nilai A-nya sama dengan nilai B.